Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar sabda, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina dalam hatinya. Maka, jika matamu yang kanan menyesatkan dikau, cungkilah dan buanglah, karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada badanmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkan dikau, penggalah dan buanglah, karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada dengan badanmu seutuhnya masuk neraka." Tetapi disabdakan juga, barang siapa menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia membuat istrinya berzina. Dan barang siapa kawin dengan wanita yang diceraikan, dia pun berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, apakah Yesus memaksudkan kita secara harafiah harus memotong satu tangan atau mencungkil satu mata kita untuk menghindari kedosaan? Yang jelas, berbagai bacaan dalam Perjanjian Baru tidak mencatat adanya mutilasi-mutilasi yang dilakukan oleh para pengikut Kristus yang awal. Mereka yang mendengar kata-kata Yesus ini jelas memahami kata-kata itu sebagai suatu hiperbola yang dengan sengaja Yesus nyatakan secara berlebihan guna menyampaikan pesan yang ingin disampaikannya. Pada kenyataannya, cara berbicara yang demikian merupakan sesuatu yang biasa di kalangan orang-orang Yahudi abad pertama. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan pada hari ini tampak keras. Jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu apabila memimpin kamu kepada dosa. Apa maksud Yesus dengan kata-kata ini? Secara literer, makna kata-kata ini memang sangat menakutkan, tetapi sesungguhnya ia membawa kesejukan, karena Yesus mengungkapkan ungkapan bahasa yang keras justru untuk memberikan dorongan kepada kita para muridnya untuk memilih kehidupan, suatu kehidupan abadi yang menggembirakan dan membahagiakan bersama Allah daripada memilih kematian, suatu kematian yang tak berakhir dan terpisah secara total dari komunitas cinta, damai, kegembiraan, dan persahabatan dengan Allah. Yesus merakit bagi kita para muridnya satu-satunya tujuan dalam hidup ini yang nilainya melebihi segala bentuk persembahan, yakni menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah demi keselamatan dan kebahagiaan kekal kita bersama Allah. Seperti seorang dokter yang berani memisahkan beberapa bagian tubuh yang lagi digerogoti oleh virus yang mematikan agar bisa melindungi kehidupan seluruh tubuh, demikian sikap yang patut kita pilih, yakni
siap dipisahkan dari apapun yang dapat menyebabkan kita terjerumus ke dalam dosa dan yang tak terelakkan memimpin kita kepada kematian jiwa. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengingatkan kita akan suatu tanggung jawab, yakni bahwa kita tidak boleh menjadi penghalang bagi sesama. Jangan melakukan pelanggaran berat atau kejahatan, dan jangan pula menunjukkan contoh yang buruk yang mungkin dapat menjerumuskan sesama ke dalam dosa. Mereka yang tengah bertumbuh dalam iman akan mudah sekali terpengaruh bila menyaksikan contoh-contoh yang buruk dari orang-orang yang sudah mulai mengalami kematangan dalam iman. Yesus mengajarkan bahwa kebenaran dan keadilan menuntut jawaban pada setiap situasi dalam hidup demi pemenuhan dan penggenapan hukum Allah, bukan saja secara eksternal, tapi juga secara internal. Yesus berkata bahwa keinginan jahat pertama-tama akan merusak dari dalam hati. Itulah sebabnya dosa harus pula pertama-tama dituntaskan dari hati, dan tidak hanya pada emosi, tetapi juga pikiran, kehendak, dan intensi. Jika kita ingin hidup secara benar sesuai dengan kehendak Allah dalam diri kita, maka kita harus mengetahui dan memahami tujuan dari perintah-perintah Allah untuk kita, dan siap memutuskan untuk setia mentaati Tuhan. Lewat rahmat dan karya Roh Kudus, Tuhan menuliskan hukum-Nya pada hati kita dan memberikan kepada kita kekuatan untuk menghidupi dan menghayati jalan kebenaran dan kekudusan. Apakah kita, Anda dan saya percaya akan cinta Allah dan mengizinkan Roh Kudus untuk menaungi kita dengan suatu kehausan akan kekudusan dan keadilan dalam hidup kita? Saudara-saudari yang terkasih, di Dublin, Irlandia, pernah hidup seorang pecandu alkohol selama 15 tahun yang bernama Matthew Talbot, hidup dari tahun 1856 sampai 1925. Dia menghadapi kelemahan dirinya dengan cara yang sangat praktis. Salah satu strateginya adalah tidak pernah membawa uang dalam sakunya selagi dia berjalan pergi atau pulang ke atau dari tempat kerjanya. Tanpa uang, dia tidak dapat membeli miras. Jadi, dia memotong dalam tanda petik apa yang tadinya telah menjadi kebiasaan buruknya sehari-hari. Ia kemudian bergabung dengan ordo ketiga sekular Santo Fransiskus dan melakukan pertobatan dengan keras. Ia banyak berdoa, menghadiri misa kudus setiap hari, dan melakukan devosi kepada Santa Perawan Maria dengan benar. Pada tanggal 3 Oktober tahun 1975, Paus Paulus ke-6 mendeklarasikan Matthew Talbot sebagai hamba Allah venerabilis, satu tahapan sebelum beato. Kita masing-masing dapat menemukan cara-cara praktis yang sedemikian guna memerangi dosa. Jika suatu strategi yang bersifat praktis tidak dapat kita bayangkan dengan jelas, maka sudah sepatutnya lah kita memohon kepada Roh Kudus agar membimbing kita. Allah sungguh menginginkan agar kita bebas dari perbudakan dosa. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, semoga kami Kau curahi Roh Kudus, agar kami mengimani Yesus yang telah mewartakan kedamaian
supaya kami memasuki kehidupannya. Sebab dialah Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.